Halo teman-teman, selamat datang di Ayu Panawardhani Channel. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara membangun organisasi yang membahagiakan dan juga bisa berkinerja yang optimal. Oke, yuk kita bahas. Saya menemukan sebuah artikel di mana yang pertama ini ada satu gerakan yang bernama Positive Psychology. Nah, dari situ lahirlah sebuah studi yang bernama Flourish. Studi ini berkaitan dengan kebahagiaan atau kesejahteraan yang dinilai sangat-sangat penting. Studi ini ditemukan oleh atau dipelopori oleh Martin Seligman. Atau Martin Seligman? Oke, antara dua itu ya. Nah, kata Martin Seligman ini, konsep positivity ini bukan cuma penting untuk berbagai kalangan saja atau berbagai organisasi. Tetapi ini menjadi formula untuk meningkatkan kualitas hidup seorang manusia. Hasil riset dari Seligman ini dan timnya terkait well-being, ada 5 aspek yang harus dibangun dan dipelihara. Nah, 5 aspek itu kita bisa singkat dengan PERMA. PERMA itu P adalah positive emotion, E-nya itu adalah engagement, R-nya adalah relationship, kemudian M-nya adalah meaning, dan A-nya adalah accomplishment. Oke. Nah, menurut Seligman juga, untuk menjadi flourish itu adalah upaya mengembangkan emosi yang positif, kemudian upaya untuk bisa merasa terlibat dengan pekerjaannya, upaya untuk bisa mengembangkan hubungan yang lebih dalam dan hubungan yang lebih baik kepada orang lain, dan dia bisa menemukan makna dan tujuan hidup sejatinya, serta bisa mencapai prestasi dengan memanfaatkan keterampilan ataupun bakatnya. Begitu. Nah, Seligman juga mengatakan untuk bisa membangun kebahagiaan atau kesejahteraan itu bukan cuma tugas individu semata, tapi juga butuh bantuan atau kontribusi dari organisasi atau lingkungan di mana orang itu tinggal atau orang itu kerja. Oleh sebab itu, dalam sebuah organisasi perusahaan perlu juga membangun yang namanya positive organization, yaitu organisasi yang bisa menerapkan elemen-elemen positif di lingkungannya, mulai dari aspek orientasi atau pemaknaan terhadap pekerjaannya, kemudian bagaimana mengenal budaya dan iklim kerjanya, dan terakhir adalah bagaimana bisa berkomunikasi yang baik hingga berhubungan yang baik juga antar individu. Nah, cara membangun organisasi yang positif ini tidak perlu dengan biaya yang mahal, dan itu tidak harus. Yang penting adalah niat baik dan juga kreativitas. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah dengan membangun program-program yang berkaitan dengan work-life balance. Misalnya saja, membuat tempat kerja yang nyaman layaknya di rumah sendiri. Membuat program-program inisiatif sosial yang itu bisa melibatkan hasil dari inisiasi karyawannya. Membangun program kebersamaan atau teamwork gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah membangun forum komunikasi informal yang tidak berjarak antara pimpinan dan juga anggota organisasi. Nah, berikut ini saya coba berikan contoh perusahaan di Indonesia yang sudah menerapkan positive organization. Yang pertama saya mulai dari Tokopedia. Nah, Tokopedia itu membuat slogan ya saat dia merekrut, yaitu find your purpose. Mungkin maknanya ini adalah kamu bisa menemukan tujuanmu ketika kamu ada di Tokopedia, gitu. Oke, kemudian yang kedua, menyebut karyawannya dengan nama nakama agar merasa sebagai keluarga. Nah, di sini saya juga sedang mencari apa sih nakama itu. Saya menemukan di Instagramnya Tokopedia sendiri. Jadi kata nakama itu berasal dari bahasa dari negeri Jepang atau negara Jepang ya, negeri matahari atau negara Jepang, yang artinya adalah teman. Jadi sebutan nakama itu terinspirasi dari kisah komik populer asal Jepang, yaitu One Piece. Nah, ini William Tanuwijaya sangat terinspirasi dari komik tersebut. Nama nakama itu digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang berada dalam satu bendera atau naungan yang sama. Oleh sebab itu, semua karyawan yang ada di Tokopedia disebut dengan nama nakama. Alasan utamanya adalah satu, karena semua karyawan berada dalam satu naungan, yaitu Tokopedia. 2, karena semua
nakama memiliki tujuan dan mimpi yang sama dan berlayar bersama menuju mimpi tersebut. Mimpi itu yaitu mewujudkan pemerataan ekonomi secara digital di Indonesia. Oke, oleh sebab itu namanya adalah nakama. Dan yang ketiga, Tokopedia juga menggelar program Lunch and Learn, Happy Hour, dan Fresh Friday agar tercipta work-life balance. Kemudian Tokopedia mengadakan DNA Awards, yaitu setiap karyawan melakukan voting siapakah dari tim mereka yang menjadi contoh terbaik untuk mencerminkan DNA. Dan yang terakhir adalah memberikan ESOP. ESOP itu adalah singkatan dari Employee Stock Option Program untuk karyawan dengan performa luar biasa. Ini mungkin menurut saya diberikan bonus ya, diberikan hadiah mungkin bagi yang terbaik. Itu yang pertama dari Tokopedia. Yang kedua, saya juga memiliki contoh di perusahaan McD. Nah, di McD ini ada 3 hal yang dilakukan. Yang pertama adalah menerapkan employee value proposition yang terdiri dari family atau friends, flexibility, dan juga future. Jadi pekerja di sana itu diberikan suatu pemahaman bahwa mereka semua itu adalah keluarga, gitu ya. Kemudian mereka juga diberikan fleksibilitas dalam bekerja dan juga future atau masa depan. Gitu. Yang kedua, McD mengadakan hiring day di restoran. Dan yang terakhir, menerapkan model transparan dan engaged environment. Mengedepankan transparansi dan juga keterlibatan atau saling mendukung. Lingkungan yang saling tolong-menolong seperti itu ya. Nah, yang terakhir, yang ketiga, ada perusahaan Unilever. Di sini yang pertama saya jelaskan, Unilever itu membantu karyawan untuk membuat individual development plan yang dikaitkan dengan company purpose dan juga leadership purpose. Jadi mungkin dibuatkan sebuah perencanaan untuk pengembangan secara individu supaya bisa meningkatkan karirnya, bisa lebih mengaktualisasi dirinya di sana begitu ya. Dan yang kedua, Unilever membangun engagement di line manager. Yang ketiga, menggelar senior quarterly meeting diikuti quarterly town hall meeting. Ya, mungkin ini asumsi saya saja nih ya. Mungkin Unilever membuat suatu pertemuan 3 bulanan yang diikuti oleh senior-senior agar mereka bisa saling share knowledge atau saling mengenal, bisa lebih dekat begitu supaya nanti kerjanya lebih enak. Mungkin seperti itu ya mungkin ya. Kemudian yang ke 1, 2, 3, 4 ya, keempat sekarang adalah menggunakan digital tools untuk komunikasi dan untuk work engagement. Ini sangat penting sekali apalagi ketika kemarin lagi WFH, kita butuh yang namanya tools yang bisa membantu kita saling berkomunikasi, saling berhubung antara satu departemen dengan departemen yang lain begitu ya. Nah, itu juga. Dan yang terakhir adalah Unilever melakukan survei, Unilever Voice, yaitu bisa menerima feedback, masukan, saran, kritik dari karyawan apakah mereka selama ini sudah merasa puas tidak dengan hasil yang diberikan atau bagaimana performa selama bekerja di Unilever, kemudian voice dari konsumennya juga apakah sudah puas atau tidak begitu ya. Itu sangat penting sekali sih untuk bisa mengetahui bagaimana kondisi mereka sudah puas, mereka sudah bahagia atau tidak. Begitu. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya dan jangan lupa untuk tunggu video selanjutnya. Bye-bye.